Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah peristiwa besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah ini dikenal dengan nama Ashabus Sabti, yakni kisah kaum Bani Israel yang melanggar ketentuan Allah tentang larangan bekerja pada hari Sabtu, sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kejadian ini berlangsung di sebuah kawasan pesisir bernama Ailah. Ada pula yang menyebut Madian, di wilayah sekitar Laut Merah. Disitulah tinggal suatu komunitas Bani Israel yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Pada masa itu Allah menetapkan kepada mereka bahwa hari Sabtu adalah hari khusus untuk beribadah. Tidak boleh melaut, berdagang, atau melakukan pekerjaan duniawi. Mereka diperintahkan memusatkan diri hanya untuk mengingat Allah. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita membahas peristiwa Ashabus Sabti, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa Bani Israel dan bagaimana perjalanan mereka sebagai umat pilihan yang penuh ujian. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal dengan nama Israel. Dari keturunannya lahirlah 12 kabilah besar yang kemudian menjadi bangsa besar dengan sejarah panjang. Mereka pernah dipimpin para nabi agung seperti Yusuf, Musa, Harun, Daud, dan Sulaiman alaihimussalam. Allah memuliakan Bani Israel dengan banyak nikmat, dibebaskan dari tirani Fir'aun, dianugerahi manna dan salwa atau makanan dari langit di padang Tih, dan diberi kitab suci Taurat. Namun, bersama keistimewaan itu, Allah juga menguji mereka dengan berbagai perintah yang menuntut ketaatan penuh. Sayangnya, sejarah menunjukkan berkali-kali mereka tergelincir karena sikap keras kepala, gemar berdebat, sering menunda-nunda perintah, dan sering melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 163, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di tepi laut, ketika mereka melanggar ketentuan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu, ikan-ikan mereka datang terapung-apung di permukaan, tetapi di luar hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak tampak. Demikianlah kami menguji mereka karena kedurhakaan mereka." Dalam Taurat, Allah menetapkan Sabtu sebagai hari istirahat dan ibadah. Perintah ini sebenarnya bentuk rahmat Allah agar mereka memiliki satu hari penuh untuk beristirahat dari kesibukan dunia dan memusatkan hati hanya kepada Allah. Tetapi sebagian ulama menjelaskan bahwa pada awalnya hari Jumat adalah hari istimewa yang Allah tawarkan kepada Bani Israel. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah sebenarnya telah memilih hari Jumat sebagai hari istimewa dan hari raya bagi Bani Israel. Namun mereka justru memilih hari Sabtu sebagai hari besar mereka. Mengapa Bani Israel memilih Sabtu? Karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa penciptaan alam semesta oleh Allah adalah dalam 6 hari, dimulai Ahad dan berakhir Jumat. Lalu mereka membuat anggapan keliru bahwa pada hari Sabtu Allah beristirahat setelah selesai mencipta langit dan bumi. Karena itulah mereka menjadikan Sabtu sebagai hari libur mereka. Tentu saja, pemahaman ini ditolak Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 38, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan Allah, menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa, dan tidak pernah lelah, tidak tersentuh kelemahan sedikit pun." Keyakinan Bani Israel bahwa Allah membutuhkan istirahat jelas tidak benar. Dalam syariat Bani Israel, hari Sabtu ditetapkan sebagai hari suci, yaitu hari khusus untuk beribadah. Pada hari itu, mereka diwajibkan meninggalkan seluruh urusan duniawi, tidak melaut, tidak bertani, dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Sabtu benar-benar dikhususkan hanya untuk mengingat dan menyembah Allah Azza wa Jalla, agar hati mereka tetap tertambat pada ketaatan, bukan kesibukan mencari rezeki. Larangan bekerja pada hari Sabtu bukan sekadar aturan teknis, ia adalah ujian ketaatan. Dengan berhenti dari aktivitas duniawi selama sehari, manusia belajar bahwa rezeki tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi pada izin Allah. Bagi penduduk nelayan di desa Ailah, larangan Allah untuk tidak melaut pada hari Sabtu terasa sangat berat. Bayangkan, mereka tinggal di tepi laut,
penghidupan sehari-hari sepenuhnya dari hasil tangkapan ikan. Namun setiap pekan ada satu hari di mana mereka harus menahan diri sepenuhnya. Mereka dituntut mengekang keinginan dan memusatkan hati sepenuhnya pada ibadah. Larangan ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menanamkan pelajaran besar. Ketaatan kepada Allah lebih berharga daripada keuntungan duniawi. Karena itu, ketika larangan bekerja pada hari Sabtu diturunkan Allah, banyak yang merasa berat. Mereka bertanya-tanya, bagaimana jika pada Sabtu justru ikan datang lebih banyak? Bagaimana jika rezeki terbaik justru lewat begitu saja? Keraguan ini pelan-pelan menggerogoti hati sebagian orang, menjadi celah bagi setan menanamkan bisikan. Carilah cara lain, asalkan tidak kelihatan melanggar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah sengaja menampakkan ikan berlimpah pada hari Sabtu dan menahan ikan pada hari-hari lain. Ini adalah ibtila atau ujian yang menyingkap siapa yang benar-benar taat dan siapa yang hanya taat ketika tidak diuji. Lalu lahirlah ide licik yang kemudian terkenal sebagai hilah atau tipu muslihat. Beberapa orang bersepakat membuat lubang-lubang besar di tepi pantai pada hari Jumat. Ketika air pasang di hari Sabtu, ikan-ikan yang melimpah masuk ke dalam lubang itu. Saat air surut di hari Ahad, ikan-ikan tetap terperangkap dan bisa diambil dengan mudah. Secara lahiriah mereka berdalih, kami tidak menangkap ikan pada Sabtu, kami hanya menyiapkan perangkap sehari sebelumnya dan mengambil hasilnya sehari sesudahnya. Namun pada hakikatnya, mereka memanen rezeki hari Sabtu. Allah Maha mengetahui isi hati dan tidak bisa ditipu dengan trik semacam itu. Awalnya hanya beberapa orang yang melakukan cara licik ini. Namun kabar hasil tangkapan melimpah itu menyebar. Tetangga yang mendengar pun ikut meniru, lalu meluas ke seluruh penduduk. Perlahan, kecurangan yang semula dilakukan diam-diam berubah menjadi kebiasaan yang merata. Hari demi hari berlalu. Tidak ada azab yang turun. 1 pekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, tak ada tanda-tanda hukuman dari Allah. Keyakinan bahwa pelanggaran itu akan segera dibalas mulai luntur. Akhirnya, mereka pun berani terang-terangan melanggar. Tak lagi menunggu Ahad, mereka langsung turun ke laut pada hari Sabtu, menebar jaring, mengangkat hasil tangkapan, bahkan meninggalkan ibadah yang seharusnya dilakukan hari itu. Jumlah pelanggar kian bertambah hingga mencapai puluhan ribu orang. Riwayat menyebut sekitar 70.000 orang, nyaris setengah penduduk desa. Mereka bukan hanya tidak takut lagi pada ancaman azab, bahkan mulai berbangga dengan hasil tangkapan yang melimpah, seolah perintah Allah tak berarti apa-apa. Dari sinilah Bani Israel terbagi secara nyata menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah para pelanggar, yang merupakan mayoritas penduduk. Mereka menikmati hasil tangkapan ikan, bersorak gembira, dan tidak peduli lagi pada ancaman azab. Mereka bahkan mulai mengejek larangan agama dan menjadikan peringatan sebagai bahan tertawaan. Golongan kedua adalah para penasehat, yang merupakan kelompok kecil yang hatinya tetap lembut dan takut kepada Allah. Mereka sabar mengingatkan, mengajak kembali kepada ketaatan, meskipun sering diolok. Bagi mereka, memberi peringatan adalah kewajiban iman, bukan sekadar pilihan. Golongan ketiga adalah kelompok diam, yaitu orang-orang yang tidak ikut melanggar tetapi juga tidak mau menegur. Bahkan sebagian dari mereka justru menegur para penasehat. Mereka berkata, "Untuk apa kalian menasihati kaum yang sudah pasti akan diazab? Biarkan saja mereka, itu urusan mereka." Perpecahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia terbentuk perlahan seiring memburuknya moral masyarakat. Tetapi pada akhirnya, garis pemisah antara 3 golongan itu menjadi tegas. Al-Quran menggambarkan percakapan antara kelompok penasehat dan kelompok diam dalam surah Al-A'raf ayat 164. Ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan di hadapan Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." 2 alasan ini sangat dalam. Pertama, menunaikan kewajiban di hadapan Allah. Para penasehat tidak ingin kelak ditanya, "Mengapa kalian diam ketika kemaksiatan merajalela?" Mereka ingin dapat menjawab,
kami sudah menegur ya Rob. Kedua, harapan hidayah. Mereka tidak menutup pintu taubat bagi siapapun. Meski peluangnya kecil, selalu ada kemungkinan hati seseorang luluh oleh nasihat. Jawaban para penasihat ini menunjukkan tingkat keikhlasan yang luar biasa. Mereka menasihati bukan karena ingin menang, bukan karena ingin terlihat suci, tetapi murni karena takut kepada Allah dan berharap orang lain selamat. Para pelanggar merasa gerah mendengar nasihat yang tak henti-hentinya. Kalian terlalu fanatik, sindir mereka dengan nada mengejek. Sementara itu, kelompok yang memilih diam pun mulai kesal kepada para penasehat. Mereka berkata, "Mengapa kalian ribut? Kita kan tidak ikut-ikut. Biarkan saja mereka. Jangan menambah masalah." Ketegangan antara ketiga kelompok ini pun semakin terasa, menandakan ujian ketaatan yang makin berat bagi orang-orang yang tetap ingin menjaga perintah Allah. Dan ketegangan itu memuncak ketika para penasehat mulai khawatir azab Allah akan menimpa seluruh desa. Mereka tahu, dalam sejarah, murka Allah kerap datang menyapu habis satu kaum, bukan hanya pelaku maksiat. Maka mereka berunding. Kita harus melindungi diri dan keluarga. Kita harus memisahkan diri agar tidak ikut tertimpa murka Allah. Keputusan pun diambil. Para penasehat kemudian membangun tembok pemisah. Bayangkan pemandangan itu. Dinding batu tinggi didirikan, memisahkan para penasehat dari dua kelompok lainnya. Tembok itu bukan hanya pembatas biasa, tetapi simbol pemisahan spiritual antara kebenaran dan kebatilan. Para penasehat menutup gerbang, menjaga jarak dari masyarakat pelanggar. Mereka mendirikan tempat ibadah di sisi mereka, mengisi hari dengan doa dan zikir. Sementara di sisi lain, para pelanggar terus berpesta dengan hasil tangkapan ikan, merasa hidup mereka lebih bebas. Bagi kelompok diam, keputusan ini membingungkan. Mereka tidak bergabung dengan pelanggar, tetapi juga tidak sepenuhnya berada di pihak para penasehat. Mereka hidup di tengah, dinding menjadi saksi kebimbangan mereka. Setelah tembok pemisah berdiri, hari-hari berikutnya berlangsung aneh. Biasanya, dari balik dinding terdengar tawariang para nelayan saat membawa hasil tangkapan. Tetapi beberapa hari kemudian, keheningan menyelimuti sisi desa para pelanggar. Tidak ada suara jala, tidak ada teriakan anak-anak. Para penasehat pun mulai diliputi rasa penasaran dan cemas. Apa yang terjadi di seberang sana? Bisik mereka satu sama lain. Mereka menunggu dan menunggu, tetapi tidak terdengar lagi suara riuh dari para nelayan yang biasanya tertawa bangga dengan tangkapan mereka. Kecurigaan dan ketegangan pun makin menyelimuti. Tanpa mereka sadari, azab besar dari Allah sedang mendekat. Azab yang kelak menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia agar tidak berani menentang perintahnya. Rasa ingin tahu dan kekhawatiran mendorong beberapa pemuda dari kelompok penasehat untuk memanjat tembok. Mereka ingin memastikan keadaan tetangga mereka. Dengan hati-hati mereka meniti dinding, sementara yang lain menunggu di bawah dengan wajah tegang. Begitu mencapai puncak, mereka terpaku. Mata mereka membelalak, dada berdebar hebat. Yang mereka lihat bukan manusia, melainkan gerombolan kera dan babi yang berkeliaran di antara rumah-rumah kosong. Subhanallah. Bisik salah satu dari mereka. Suaranya hampir tak terdengar. Mereka bergegas turun, wajah pucat, dan memberi isyarat kepada yang lain untuk datang melihat. Semua terdiam, tak percaya pada pandangan mata mereka. Al-Quran menegaskan peristiwa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, para pelanggar benar-benar berubah rupa. Yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Tidak ada yang selamat. Mereka menatap para penasehat dengan mata penuh penyesalan, seakan ingin berbicara, tetapi hanya suara rintihan yang keluar. Para penasehat menahan tangis. Mereka berkata, bukankah kami sudah memperingatkan kalian? Bukankah kami sudah menasihati agar kalian berhenti? Kera-kera itu hanya menundukkan kepala, air mata menetes, seolah memahami setiap kata, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah pun. Menurut sebuah riwayat, kaum yang dikutuk itu hanya bertahan hidup selama 3 hari.
Mereka tidak makan, tidak minum, hanya berkeliaran dengan tatapan kosong. Anak-anak mereka pun ikut berubah, sehingga tidak ada keturunan yang tersisa. Setelah 3 hari, mereka mati bergelimpangan, meninggalkan desa yang hampa. Para penasihat menyaksikan semuanya dengan hati bergetar. Mereka sadar bahwa azab Allah benar-benar nyata, bukan sekadar ancaman. Perubahan wujud itu bukan mitos, bukan kiasan, tetapi fakta yang Allah perlihatkan sebagai peringatan keras. Mengapa Allah menurunkan hukuman sekeras itu? Para ulama menafsirkan bahwa dosa mereka bukan sekadar melanggar larangan, tetapi menipu syariat dengan sengaja. Mereka berpura-pura taat, tetapi hatinya penuh kelicikan. Inilah yang membuat azabnya begitu dahsyat. Penghinaan total dari makhluk paling mulia yaitu manusia menjadi makhluk yang sering dihinakan. Azab itu juga menjadi pelajaran bahwa tidak ada maksiat yang sepele. Ketika seseorang dengan sadar merencanakan pelanggaran, bahkan membuat sistem untuk menipu hukum Allah, maka konsekuensinya sangat berat. Sebab itu, bukan hanya nafsu sesaat, melainkan kesombongan terhadap perintah Allah. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah peringatan abadi untuk setiap umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada umatku apa yang menimpa Bani Israel, sejengkal demi sejengkal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, peringatan ini tidak hanya untuk Bani Israel, tetapi juga bagi kita semua. Jika lalai, kita pun bisa terjerumus ke jurang yang sama. Di zaman sekarang, perubahan menjadi kera dan babi tidak harus dimaknai sebagai perubahan fisik. Maknanya bisa berupa degradasi sifat manusia saat seseorang kehilangan akal sehat, dikuasai hawa nafsu, dan berperilaku seperti binatang, tanpa malu, tanpa aturan, tanpa kendali. Ketika masyarakat membiarkan riba, pornografi, korupsi, atau penipuan dengan alasan akal-akalan, bukankah itu sama seperti khilaf kaum Sabtu? Jika kita tidak segera bertaubat, jangan heran jika Allah menurunkan azab dalam bentuk lain. Bencana alam, kekacauan sosial, atau hilangnya keberkahan hidup. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau mendapati 3 kabilah besar Yahudi telah lama bermukim di sana. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Mengapa mereka tinggal di Madinah? Karena dalam kitab mereka terdapat kabar bahwa seorang nabi akhir zaman akan muncul di kawasan itu. Namun, ketika Rasulullah benar-benar diutus, mereka menolak dan mendustakannya. Orang-orang Yahudi memiliki kebanggaan berlebihan. Mereka menganggap diri sebagai kaum pilihan, seakan-akan manusia lain hanyalah pelayan yang hina. Sebagian dari mereka bahkan berkata, "Kalaupun kami masuk neraka, hanya beberapa hari saja, lalu pasti masuk surga." Dengan kesombongan itu, mereka kerap menutupi kisah aib leluhur mereka. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada mereka kisah yang mereka sembunyikan sebagai pelajaran dan teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di tepi laut, ketika mereka melanggar ketentuan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu ikan-ikan mereka datang terapung-apung di permukaan, tetapi di luar hari Sabtu ikan-ikan itu tidak tampak. Demikianlah kami menguji mereka karena kedurhakaan mereka. Kisah itu terjadi di sebuah negeri tepi Laut Merah. Sebagian riwayat menyebutnya Ailah atau Madian. Di sana, leluhur mereka diuji dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Allah menampakkan ujian dengan cara yang sangat berat. Setiap Sabtu ikan-ikan justru muncul melimpah di permukaan laut, sementara di hari-hari lain nyaris tak ada ikan. Godaan itu membuat sebagian penduduk melanggar aturan, padahal perintah Allah jelas melarang mereka berburu pada hari Sabtu. Mereka yang melanggar itulah yang akhirnya dikutuk menjadi kera dan babi sebagai hukuman atas kedurhakaan. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar, kesombongan dan pelanggaran perintah Allah, meskipun di awal tampak kecil, bisa berakhir dengan azab yang menghinakan. Kisah Ashabus Sabti bukan sekadar cerita kuno yang terkubur dalam lembaran sejarah.
Ia bagaikan cermin besar yang memantulkan wajah setiap generasi manusia. Pola kejadiannya, ujian, tipu muslihat, peringatan, lalu azab, terus berulang dalam berbagai bentuk. Al-Quran mengabadikannya agar kita merenung dan mengambil pelajaran, bukan sekadar mengagumi cerita masa lampau. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Pelajaran ini bersifat universal. Selama masih ada manusia yang memiliki nafsu, ambisi, dan kecenderungan menipu aturan, selama itu pula kisah ini tetap relevan. Inti terpenting dari kisah ini adalah ketaatan total kepada Allah. Bani Israel gagal bukan karena mereka tidak tahu hukum, tetapi karena mereka berusaha menipu hukum. Mereka berkata, "Kami tidak menangkap ikan pada Sabtu," padahal hakikatnya mereka justru memanfaatkan Sabtu untuk meraih keuntungan. Pelajaran ini menegur kita agar tidak beribadah hanya sebatas formalitas. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat atau haji tidak cukup jika hanya gerakan lahiriah tanpa ketaatan hati. Allah tidak sekadar melihat tindakan fisik, tetapi keikhlasan niat dan ketundukan hati. Menutup kisah ini, marilah kita panjatkan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong dan keras hati. Jadikan kami hamba-hambamu yang taat lahir dan batin. Jangan biarkan kami menipu aturan-Mu sekecil apapun. Lindungilah keluarga, negeri, dan umat ini dari azab-Mu yang pedih. Anugerahkan kepada kami hati yang selalu tunduk, lisan yang gemar menasihati, dan amal yang Engkau ridai. Amin. Demikianlah kisah Ashabus Sabti yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita, memperkuat ketaatan, dan mendorong kita untuk selalu jujur dalam beribadah. Ingatlah, yang menyelamatkan bukanlah kepandaian mencari celah, tetapi ketaatan murni. Yang memuliakan bukanlah banyaknya harta, tetapi ketulusan hati. Dan yang menolong pada hari akhir hanyalah rahmat Allah yang diraih dengan taubat dan amal saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran, bukan sekedar pendengar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.